Hembusan angin pagi saat itu begitu menyejukkan. Udara segar dengan langit yang membiru laksana air laut yang membentang. Kicauan burung-burung begitu nyaring terdengar di telinga pasangan dua sejoli yang sedang kasmaran itu. Anas dan Mita dengan bergandengan tangan, mereka menelusuri setiap buliran-buliran ombak yang memecah bebatuan. Pantai Parangtritis adalah saksi bisu cinta mereka bersemi, di mana awal mereka bertemu dan juga di mana akhir dari sebuah ikatan cinta. Kisah ini berawal dari Anas, seorang laki-laki gagah bertemu dengan Mita, gadis pujaannya. Awal yang tak disangka dan sudah ada tulisan takdir mereka untuk saling bertemu. Minggu itu, seperti biasa Anas menghabiskan hari-harinya pergi bersama teman-temannya. Di saat hari libur adalah waktu yang tepat untuk menghilangkan rasa penatnya setelah 1 minggu penuh disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Saat asyik duduk di tepi pantai, mata Anas tertuju pada gadis manis berkulit putih. Tak selang beberapa lama kemudian, mereka berdua pun berkenalan. Mita begitu tersipu menambah jantung Anis berdetak kencang. Hubungan yang instan dan hampir setiap minggu bertemu membuat benih-benih cinta mereka mengalir di antara mereka berdua. Minggu pagi Anas berencana mengajak Mita untuk bertemu. Anas ini mengutarakan isi hatinya. Dia sangat yakin kalau Mita akan menerima cintanya. Di tepi pantai Parangtritis itulah awal mereka bertemu, sekaligus saksi bisu pasangan muda-mudi ini. Hati Anas begitu berbunga-bunga lantaran Mita menerima cintanya. Mita tak menghiraukan Anas yang berstatus duda. Meski jarak umur mereka yang terpaut lumayan jauh, tapi sifat dewasa Mita mampu mengimbangi Anas yang tahun ini menginjak umur 35 tahun. Bahkan, terkadang sifat-sifat manja Mita selalu dirindukan Anas, yang ternyata sudah menduda selama 3 tahun. Sabtu malam minggu, seperti biasa, Anas pergi ngapel ke rumah Mita. Senyuman gadis pujaannya itu begitu meneduhkan hatinya. Hingga, "Mas, kapan kita nikah? Aku telah 2 bulan." Kata-kata Mita mengagetkan Anas. Hatinya selalu bertanya dalam hati, mana mungkin, mana bisa. Bukan karena menyesali perbuatan khilafnya 3 bulan yang lalu bersama Mita, tapi karena selama 7 tahun menikah dengan istrinya yang terdahulu, Anas belum juga dikaruniai seorang anak. Itu lantaran dokter memvonisnya sebagai laki-laki yang mandul dan tak akan bisa mempunyai keturunan, hingga dia mengikhlaskan istrinya untuk menikah lagi. Dan perceraian adalah sebagai jalan satu-satunya. Setelah melamun beberapa menit memikirkan kata-kata Mita, dia dikagetkan. "Bagaimana, Mas? Aku tak ingin hamil di luar nikah. Apa kata-kata orang nanti?" Anas berusaha menenangkan hati Mita yang mulai meneteskan air mata. Apakah ini mukjizat? Apakah ini keajaiban? Hati Anas masih selalu bertanya-tanya. Selepas dia pulang dari rumah Mita dan setelah berpikir panjang, Anas membuktikan cintanya dengan melamar Mita. Dia tak lagi peduli dengan vonis dari dokter. Bisa saja dokter itu salah memvonisnya mandul. Toh sekarang Mita sudah hamil. Anas justru senang karena memiliki keturunan adalah keinginannya sejak lama. Anas dan Mita tampak begitu serasi, duduk berdampingan di sebuah pelaminan. Berbalut adat Jawa, Mita sangat anggun dengan tata rias paes agengnya.
Kini Anas tak lagi menyandang status duda. Bahkan, sebentar lagi dia akan dipanggil ayah. 6 bulan pun berlalu. Akhirnya bayi mungil itu lahir di pangkuan Mita. Kebahagiaan Anas semakin bertambah. Rasa harunya yang begitu mendalam sampai air matanya menetes ke pipi. Hari demi hari, bulan demi bulan, bayi mungil itu pun tumbuh menjadi bocah ganteng dan lucu. Tapi anehnya, bocah lucu yang diberi nama Miko itu tak ada kemiripan pun wajah dengan Anas. Keanehan tak hanya dirasakan oleh Anas, bahkan para tetangga juga banyak yang bilang kalau wajah Miko berbeda dengan Anas. Tak ada kemiripan pun sama sekali di antara mereka. Tapi hal itu tak terlalu diperdulikan oleh Anas, karena rasa sayangnya yang begitu mendalam terhadap anak itu. Hingga di tahun ketiga pernikahan mereka, Mita minta pisahan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, Anas merasa kalau selama ini kebutuhan keluarganya selalu terpenuhi. Yang lambat laun akhirnya diketahui bahwa Mita menjalin kasih dengan mantan pacarnya yang tak lain adalah ayah kandung Miko. Bagai disambar petir di siang bolong, kenyataan kayak itu harus diterima oleh Anas yang menjadi korban cinta palsu. Dia hanya menjadi pelarian Mita semata untuk menutupi kehamilannya. Seakan dunia terasa runtuh. Rumah tangga hancur karena sebuah kepalsuan. Meski sakit, dia berusaha legowo, menerima bahwa Miko bukanlah anak kandungnya. Tapi kenyataannya dia tak bisa melupakan Mita, yang akhirnya Anas mendatangi rumah seorang guru spiritual. Di sana Anas berkonsultasi atas masalahnya, dan sang guru menawari Anas untuk mengamalkan sebuah ajian puter giling. Dengan syarat, ajian ini tak boleh dilakukan untuk balas dendam. Dengan mengangguk, Anas kemudian menerima amalan ajian puter giling, yang mana ajian ini tak ada di ajaran agama manapun. Tapi ajaran ini juga diperbolehkan oleh agama. Anas akhirnya pulang dengan hati yang optimis. Kali ini dia akan kembali bersama Mita. Malam pun tiba. Di atas tempat tidur, sambil duduk bersila dan memegang foto Mita, Anas membaca sebuah mantra. Puter giling mungguh ing kiriwa iseso, anuraken sarining bayu, guruning pangucap, guruning paningal, guruning pamiyarso, guruning rasa, ya rasa, ya rasul, ya Allah, ya Muhammad, ya jabang bayine Mita, ya rohe Mita kumala, rohe sang idavi ratuning nyawa sakalir, rohe sang Prabu Sumuyuda maring rohku, rohku sang Prabu. Sang Prabu yen ningali, yen angrasaken maring rohku, teka welas, teka asih maring aku. La ilaha illahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca amalan puter giling tersebut, Anas selalu menyelipkan foto Mita di bawah bantal tidurnya. Dan pagi pun tiba. Baru saja Anas membuka mata, tiba-tiba ada suara ponselnya yang berbunyi. Hati Anas berbunga-bunga, lantaran Mita yang tak diduga-duga menelepon dan ingin mengajak bertemu Anas. Anas sudah tak sabar lagi ingin menggendong Miko. Dia yakin amalan ini benar-benar manjur. Sore itu, selepas pulang kerja, Anas mendapati Mita duduk di taman bersama bocah kecil yang sedang memegang es krim.
Mita kemudian mengutarakan isi hatinya untuk mengajak rujuk Anas. Begitupun Anas, dia yang masih mencintai Mita langsung menerima ajakan Mita. Anas tak peduli akan perilaku Mita di belakangnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun bersatu lagi dalam sebuah hubungan. Senyum ceria kembali terpancar dari wajah Anas. Tapi tidak untuk ayah kandung Miko yang merasa sakit hati dan dicampakkan. Skandal apapun yang melibatkan perselingkuhan memang menyakitkan dalam sebuah hubungan. Hubungan yang diawali rasa cinta, kasih sayang akan hilang ditelan kebohongan. Kebohongan yang berawal dari hanya coba-coba, maka akan tercipta kebohongan-kebohongan yang lain. Kisah pilu yang dialami keluarga Indah Fitriani, gadis cantik yang mempunyai pekerjaan sebagai penyanyi kafe ini, tak menyangka kalau kehidupan rumah tangganya mengalami kehancuran. Apalagi skandal pernikahannya masuk dalam berita-berita koran dan radio. Namanya begitu terkenal pada saat itu, bukan karena prestasi, melainkan karena sebagai saksi pembunuhan. Di depan Pak Polisi, Indah menceritakan satu persatu kronologi kasus pembunuhan yang melibatkan Bagas suaminya. Setelah selesai melaporkan kesaksiannya di depan polisi, Indah pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, dia melamun meratapi nasib yang menimpa dirinya. Sambil duduk di kursi rotan, Indah membuka galeri foto yang ada di ponselnya. Tiba-tiba pikirannya mengenang kejadian 4 tahun yang lalu, di mana awal pertemuannya dengan sang suami. Dulu, Indah adalah seorang penyanyi kafe di kotanya. Meski Indah tak mempunyai bodi yang proporsional, tapi Indah bisa membius para pengunjung lewat wajah cantik serta suara yang merdu. Hingga pada suatu malam, mata Indah tertuju pada seorang lelaki yang tampan, laki-laki yang sudah 2 minggu belakangan ini mengunjungi kafe tersebut. Laki-laki tersebut mampu membuat jantung Indah berbunga-bunga, dan cinta itu pun datang ketika Indah tak sengaja berpapasan di jalan dan diantarnya pulang. Dengan tersipu malu, Indah akhirnya berkenalan, yang diketahui laki-laki tersebut bernama Bagas. Di atas motor mereka akhirnya dipersatukan, meski hanya beberapa jam saja. Selang beberapa hari, tak sengaja Indah melihat Bagas berboncengan dengan wanita lain. Hati Indah detik itu juga hancur, karena diketahui wanita tersebut adalah pacar Bagas. Cinta bertepuk sebelah tangan membuatnya sadar diri, tapi hal itu membuat batinnya tersiksa. Ambisius yang sudah menjadi watak Indah membuatnya tak menyerah begitu saja. Dia akan mengejar apapun yang diinginkannya. Indah tak akan mundur sebelum apa yang diincarnya menjadi miliknya. Siang itu, Indah memutar otaknya. Apapun dilakukan asal bisa meluluhkan hati Bagas. Tiba-tiba ingatannya tertuju pada cerita neneknya soal amalan pengasihan tepuk bantal. Cerita tentang amalan tersebut tak hanya isapan jempol belaka, karena Indah sendiri sudah pernah membuktikannya kepada mantan pacar-pacarnya 2 tahun yang lalu. Pengasihan tepuk bantal sendiri adalah ilmu untuk memikat lawan jenis. Meski namanya tepuk bantal, tapi ilmu ini tak ada sangkut pautnya dengan menepuk-nepuk bantal, melainkan menyatukan 2 pikiran saat tidur, yaitu dengan cara si pelaku harus bersungguh-sungguh dan hanya si targetlah yang ada di pikirannya.
Malam itu, sepulang dari kafe, Indah langsung menjalankan amalan pengasihan tepuk bantal. Awalnya Indah merebahkan diri di atas kasur, lalu menarik nafas dalam-dalam sambil mengucapkan. Proses ini dilakukannya secara berulang-ulang dan hanya nama Bagas yang ada di pikirannya. Di sisi lain, Bagas yang tertidur pulas tiba-tiba bermimpi indah. Gadis yang belum pernah singgah di alam bawah sadarnya. Di dalam mimpi itu Bagas sedang berduaan dengan Indah. Entah mengapa mimpi itu seolah nyata dan Bagas selalu terngiang-ngiang akan wajah Indah. Selang beberapa bulan kemudian, Bagas menjalin kasih dengan Indah dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Pasangan yang bisa dibilang masih berusia muda ini membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Hingga 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai buah hati yang lucu. Bocah lucu yang cantik itu sangat mewarisi wajah ayu ibunya. Baru menginjak di tahun kedua, gejolak-gejolak amarah mulai tercipta. Bagas yang menikah di usia muda mulai menampakkan sifat aslinya yang suka marah-marah dan labil. Bahkan tak jarang Indah terkena bau mentah dari sang suami. Jiwa muda Bagas meronta jika sedang berkumpul dengan teman-temannya. Malas bekerja dan suka mabuk-mabukan membuat Indah muak dan marah. Dia mencoba sabar dengan sifat suaminya yang kurang dewasa itu. Indah selalu menutupi kesalahan-kesalahan Bagas di depan orang tuanya, karena dia tahu Bagas adalah laki-laki yang dicintainya dan sudah menjadi pilihannya. Kesabaran Indah mulai teruji ketika Bagas tanpa sepengetahuannya telah menggadaikan sertifikat rumah dan kendaraan, serta menjual perhiasan-perhiasan miliknya. Atas saran dari temannya, Indah mendatangi rumah seorang dukun dengan tujuan bisa meluluhkan hati suaminya. Dukun yang sepantaran ayahnya itu sangat berwibawa di mata Indah. Dia mendapatkan keteduhan setiap bertemu dengan sang dukun. Dukun yang terkenal dengan nama Pak Jamin. Dan sebaliknya hal itu pun dirasakan Pak Jamin. Dia merasa Indah adalah wanita yang cantik dengan tutur kata yang lemah lembut. Kecantikannya membuatnya terpesona, hingga benih-benih cinta putra larang pun muncul di antara mereka. Pertemuan secara diam-diam sering dilakukan Indah dan Pak Jamin. Siap dewasa Pak Jamin membuat Indah nyaman. Sikap yang selama ini tak ditemukan pada Bagas membuatnya nekat bermain api. Hingga suatu malam, Bagas mendengar cerita-cerita dari temannya perihal tingkah laku istrinya dengan Pak Jamin. Secara diam-diam Bagas membuntuti Indah yang sedang kencan dengan Pak Jamin. Bagas yang sudah terbakar emosi memasang strategi. Dengan dibantu ketiga temannya, Bagas mencegat mobil milik Pak Jamin. Suasana begitu sepi dan sangat mendukung Bagas dalam melancarkan aksinya. Di jalan itulah Bagas menghajar habis-habisan Pak Jamin. Kata-kata Pak Jamin yang tak pantas keluar dari mulutnya. Harga diri Bagas sebagai laki-laki ternoda hingga Bagas mengambil sebuah parang yang sudah dipersiapkan dari rumah. Parang itu lantas ditebaskan di leher Pak Jamin. Bagas yang sudah terbakar emosi tetap menghujani kubu Pak Jamin meski Pak Jamin merintih meminta ampun. Darah segar pun mengalir di jalanan. Detik itu juga Pak Jamin tewas dengan 5 tusukan di tubuhnya. Di sisi lain, Indah berteriak-teriak meminta tolong. Belum sempat Bagas melarikan diri, ia sudah dikepung oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa kehilangan sosok Pak Jamin, karena Pak Jamin sendiri dikenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan suka menolong. Mereka meminta agar Bagas dihukum seberat-beratnya.
Ketika Indah melamun akan nasibnya, tiba-tiba ponselnya berdering, yang mana mengabarkan kalau Bagas meninggal di dalam sel tahanan. Bagas meninggal secara tak wajar, dengan tubuhnya penuh luka lebam, dengan mata melotot yang mengeluarkan darah. Dan setelah diselidiki, Bagas meninggal oleh amarah-amarah jin perewangan milik Pak Jamin, yang tak rela tuanya dibunuh. Dari kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa cantik adalah anugerah, tapi cantik juga bisa membawa musibah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.